Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin wa tahirin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aimuna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kita kembali para santri yang saya muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita lanjutkan pembacaan kitab Samaratul Ilmi al-Amalu. Yang buah dari ilmu itu adalah diamalkan. Alhamdulillah kita sudah selesai poin yang pertama dan kita lanjutkan poin yang kedua. Ini al-amru tsani. Perkara yang kedua adalah al-abdu mas'ulun an ilmihi madza amila bihi. Masyaallah ya, kita ini kawan seorang hamba manusia semuanya yang Allah berikan ilmu kepada kita, nanti itu akan ditanya itu. Ilmu tersebut apakah memang ilmu itu sudah diamalkan atau belum? Iya, ini poin pentingnya perlu digarisbawahi para santri yang saya muliakan. Kita yang belajar hari ini, membaca kitab para ulama, kita bermajelis ilmu, duduk majelis ilmu atau kajian, kita akan dapat ilmu itu insyaallah ya. Kita akan dapat ilmu. Ketika kita belajar tersebut, ya, maza amila bihi. Kita sudah berbuat apa? Apa yang kita berikan? Apa yang kita sumbangsihkan terhadap agama Allah ini? Sudahkah kita amalkan atau belum? Maka penulis kitab di sini membawakan dalil ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan hasan sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna an-nasa yaumil qiyamah ya yus'alu an ilmihi alladhi hasalahu. Masyaallah ya. Kita semuanya harus yakin pada hari kiamat nanti. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kawan sekalian, semua manusia itu pada hari kiamat itu akan ditanya tentang ilmu mereka. Masing-masing kita akan ditanya tentang ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita sudah peroleh, ya, ilmu yang kita sudah dapatkan. Ya, itu semuanya akan ditanya. Kita ngaji hari ini kan semuanya akan ditanya. Kita dapat ilmu tuh, itu kan ditanya, madza amilu bihi? Apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu tersebut? Kama jaa fi hadis Abi Barzah al-Aslami, sebagaimana yang telah datang dalam hadis Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an. Ada Nabi SAW qala, Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Pada hari kiamat nanti, kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser, tidak akan berpindah, hatta yus'ala, sampai dia akan ditanya tentang empat perkara. Dan ini sudah ma'ruf, dan ini sudah sering disebutkan oleh para guru-guru kita. Wa dzakara minha alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat perkara tersebut. Salah satu di antaranya adalah an ilmihi madza amila bihi. Ya fulan, wahai hamba Allah, kamu yang duduk di majelis ilmu, taklim, tabligh akbar, sana kemari, kajian umum, kajian rutin, kamu sudah dapat ilmu, kamu amalkan enggak? Kamu amalkan atau tidak? Ini bahaya ya kawan. Kalau begitu Ustaz, enggak usah kita aja, enggak usah kita belajar aja, enggak usah mau tahu aja tentang ilmu. Justru itu akan lebih berat pertanyaannya. Kita dengar tuh majelis ilmu tapi kita enggak mau datangi. Itu kan lebih berat itu. Iya. Kan sudah jelas dari Nabi SAW, "Idza martum jannah farta'u fi." Iya. Jika engkau melihat teman-teman surga atau mendengar berita-berita tentang teman-teman surga, maka kita duduk di dalamnya. Maka kita duduk di dalamnya. Ya Rasulullah, atau teman-teman surga adalah zahilakun zikir. Ini teman-teman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, itu juga akan ditanya juga kan. Oleh karenanya, oleh hadza ja'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ya, telah datang dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, innama akhsha yaumul qiyamati ayunadini atau ayunadiyani rabbi ala ru'usil khalaiq fayaqulu ya Uwaimir maza amilta fima alimta. Masya Allah ya. Ini sahabat Abu Darda saja, beliau khawatir, sangat mengkhawatirkan terhadap dirinya. Nanti beliau pada hari kiamat dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kepala-kepala seluruh makhluk.
Di seluruh makhluk ini dipanggil, ya Uwaimir, wahai Uwaimir, kau sudah paham, kau sudah belajar, kau sudah hadir majelis ilmu, tapi apa amalmu? Sudahkah engkau amalkan atau tidak? Itu saja ya sahabat Abu Darda Uwaimir ini. Dia kan ada yang mengatakan nama beliau ini Uwaimir. Ya, ada juga mengatakan Uwaimir itu adalah julukan. Ya, ada juga yang mengatakan sahabat Abu Darda itu namanya adalah Amir bin Malik. Dan beliau ikhwan sekalian ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajin ibadah, sangat zuhud, wara. Ya, masih saja beliau khawatir nanti ketika dipanggil oleh Allah di atas seluruh makhluknya, wa Uwaimir, kau sudah belajar tapi apa amalan yang kau lakukan? Kamu sudah mengamalkan apa yang sudah kamu pelajari atau tidak? Ya. Dan juga sahabat Abu Darda ini Masya Allah sangat zuhudnya. Terbukti ya, nampak sekali. Beliau ini ya dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat Salman Al-Farisi ya. Satu ketika sahabat Abu Darda, sahabat Salman Al-Farisi ini ya bermalam di rumahnya ya. Bermalam di rumah Abu Darda. Nama Abu Darda ini, ada istri beliau ini kan pakaiannya kumal, kusut, masem, segala macamnya. Beliau meninggalkan dunia lah. Intinya tidak terlalu ambisius dengan dunia. Ya. Sengaja Salman Al-Farisi malam, kemudian dihidangkan makan, segala macamnya. Dia kemudian dikatakan saya sedang puasa. Ya besok paginya saya sedang puasa. Kalau gitu saya nggak akan makan. Saya nggak akan makan makananmu sampai kamu ya makan pula. Jadi sama Al-Farisi mau makan kalau Abu Darda juga makan. Dan beliau banyak ibadah nih, rajin ibadah. Malamnya itu dia ingin sholat malam suntuk. Dia ingin sholat semalam suntuk. Kemudian ditegah oleh sahabat Salman Al-Farisi, "Jangan usah. Tidur dulu lah. Tidur dulu, nanti diri kita ini ada haknya." Makanya dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda, ya, wali nafsika alaika haqqan. Sungguhnya pada dirimu itu wahai Abu Darda ada hak. Wali zaujika alaika haqqan. Dan juga pada istrimu itu pun juga ada haknya. Maka pagi harinya sahabat Abu Darda lapor kepada Nabi SAW menceritakan hal ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Shadaqa Salman." Salman benar. Bahwasanya Abu Darda jangan seperti itu pula ya. Karena haknya istri ada, hak badan itu ada, istirahat dan semacam. Tapi kita lanjut. Jadi sahabat Abu Darda saja yang semangat belajar, semangat mengamalkan, ya sangat zuhud dan sangat wara. Kemudian banyaklah keutamaan sahabat Abu Darda, khawatir pada hari kiamat nanti beliau dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah di atas seluruh makhluknya, "Wahai Uwaimir, ya, engkau sudah mempelajari ilmu, engkau sudah banyak belajar, apakah sudah amalkan atau belum?" Maka kata Syekh di sini, "Haza khatabun jasimun." Ini adalah sebuah panggilan yang sangat berat ya. Panggilan yang sangat berat saya rasa ya. Ketika kita di kiamat dipanggil oleh Allah, "Wahai Mardi, apakah engkau sudah mengamalkan ilmumu atau tidak?" Dan ini wa haulun azimun, ini kekhawatiran yang sangat besar, wa maqamun khatirun, dan juga di hari kiamat tersebut adalah kedudukan atau tempat yang sangat mencekam atau bahaya. Fa kullu ilmin hasalahu al-'abdu yus'alu anhu yaumal qiyamati. Semua yang kita pelajari, ikhwan, semua cabang ilmu yang kita peroleh, yang kita pelajari, itu akan ditanya pada hari kiamat. Maza amilta fima alimta. Ya, apa yang kita pelajari, ya, apakah sudah diamalkan atau belum? Lianna maksud al-ilmi itu amal, karena memang konsekuensi tuntutan dari kita berilmu ya diamalkan. Ya, walihada yus'alu kullu insanin an ilmihi alladhi ta'allama atau ta'allamuhu. Alladzi ta'allamahu. Oleh karenanya, setiap manusia itu akan ditanya tentang ilmunya yang dia pelajari, yang dia dapatkan. Ya. Ja'an an ghairi wahidi minas salaf, datang beberapa riwayat dari kalangan ulama salaf. Salah satu di antaranya adalah dia mengatakan, ya laitani anju min ilmi. Ya laitani, aku berharap atau berandai-andai, ya anju, tolong selamatkan saya dari ilmu saja. Yaqsudu min ilmi allazi ta'allamahu. Ini yang dimaksudkan di ilmu di sini adalah ilmu yang dia sudah pelajari.
Ya, kafafan ini sangat minim sekali. Lali ya, lali wala alayya. Tidak untuk saya dan juga tidak menjadi penolong saya dan juga tidak menjadi alayya. Ini pencelaka bagi saya atau bumerang bagi saya. Ini sebagian dari ulama salaf, mereka berkata demikian. Berandai-andai, ya Allah tolong selamatkan saya dari ilmu saya. Karena maksud ilmu itu adalah diamalkan. Tujuan dari ilmi itu yang kita ta'allamahu, yang kita pelajari itu sangat kafafan, sangat minim sekali. Ya. Tidak menjadi keberuntungan bagi saya dan juga tidak mencelakai saya. Wa hadza mahmulun ala syiddatil wara'is salaf. Ini menunjukkan ya bahwasanya para ulama salaf itu sangat wara', sangat zuhud. Ya, ulama salaf itu sangat wara' dan sangat zuhud rahimahullah. Wa syiddati khaufihim ma'a salahi ilmihim wa amalihim. Dan kekhawatiran yang sangat luar biasa disertai dengan ya amalan soleh yang mereka lakukan atau terhadap ilmu yang mereka dapatkan atau amal soleh yang mereka lakukan. Jadi ulama salaf mereka di satu sisi mereka beramal, banyak beramal, sungguh-sungguh beramal, dan di satu sisi mereka takut amalannya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Innal mu'mina jama'a bainal ihsanin wa makhafatin. Inilah seorang ibadur rahman memang seperti itu, ikhwan sekalian. Para santri yang saya muliakan, saya banggakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu dia mestinya menggabungkan ketika beribadah nih, menggabungkan antara ihsan dan mukhafatan. Ihsan merasa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah ketika dia beribadah seakan-akan dia ya ada di depan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Catatannya kita tidak boleh memvisualisasikan Allah itu ada di hadapan kita bagaimananya Allah itu begini begitu. Enggak, ya tidak seperti itu. Ya, ini seorang mukmin mestinya ketika dia beribadah ya maka dia ihsan, menggabungkan antara ihsan dan mukhafah. Ya, merasakan kekhawatiran, khawatir kalau amalannya tidak diterima. Mestinya begitu. Kita amalan merasa diri kita adanya Allah Subhanahu wa taala amama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan ulama yang lainnya. Sehingga ketika dia merasa Allah mengawasinya, melihat ibadahnya, yakni ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka itu, maka dia akan memperbagus ibadahnya, akan mensiapkan sungguh-sungguh melakukan ibadah secara itqan, secara profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya asal ibadah saja, tidak hanya asal menunaikan kewajiban, tapi memang profesional. Wa mukhafah, dan menggabungkan dengan rasa takut. Beda dengan orang-orang munafik. Wal munafiqu jama'a bainal isa'atin wa umal. Ya, orang-orang munafik itu mereka menggabung antara keburukan dan angan-angan yang berkepanjangan. Fa huwa mahmulun ala hadza, dan ini ditafsirkan dengan sebagai perkataan dari perkataan seperti perkataan Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'in ya. Kata beliau, adraktu aksara minas salasi sahabiyyan kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Masyaallah. Masyaallah ikhwan. Ini seorang sahabat ya. Ya, seorang tabi'in, beliau berjumpa dengan seorang tabi'in, dia menjumpai dan melihat secara praktek langsung, beliau jumpai ternyata apa? Ada lebih dari 30 sahabat. Mereka itu semuanya takut terhadap perbuatan nifak dalam diri mereka. Ya, perbuatan nifak dalam diri mereka. Mereka memiliki ilmu tapi nggak ngamalkannya. Khawatir itu. Tapi kita lihat realita, memang mereka orang-orang yang semangat ketika mengamalkan apa yang didengar oleh Nabi SAW, maka mereka senantiasa berketerus-terusan untuk melakukan amal kebaikan. Dan ini tanda ya amalan seorang itu diterima. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan berikutnya sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Nah, fajama'allahu lahum bainal maqamain azimain. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan menyatukan untuk mereka dua maqamain ini yang sangat agung ini. Ini maqamul ihsan dan maqamul
makhafah. Maqamul ihsan fil amal wal ijadati fit ta'ah. Ini kedudukan ihsan ketika melakukan amal dan sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Wa fi waqti nafsihi, dan mereka juga menjaga waktunya agar tidak sia-sia, tidak terbuang dengan begitu saja. Inilah kebaikan agama Islam. Seorang dikatakan oleh Nabi SAW, min husnil Islam, min husnil muslim mar'i taquhu ma la yani aqama qala Nabi SAW, di antara baiknya agama seorang muslim, dia tidak sibuk dengan urusan yang tidak memang memberikan manfaat untuk dirinya. Nah, enggak sibuk dengan urusan orang lain. Ya, al-khawfu minallahi subhanahu wa ta'ala alla tutaqabbala minhum a'malahum. Ya, mereka sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir amalannya tidak diterima, amalan mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya gitu ikhwan, kita jangan pernah merasa diri kita ini, ya udahlah kalau kita banyak amalan semuanya terima. Enggak, mestinya jangan seperti itu. Khawatir amalan kita tidak diterima. Kita nggak tahu amalan mana yang diterima ikhwan. Ya jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para santri yang saya muliakan. Maka jangan pernah bangga dengan amalan yang secuil ini. Wah, saya sudah melakukan proyek ini, proyek dakwah ini dan segala macamnya, sekian juta miliar. Enggak. Justru kita khawatir amalan ketika kita berbuat seperti itu terima atau tidak gitu kan. Ya. Apa ada intrik-intrik yang mengotori amalan kita tersebut? Mungkin ada riya, ada macamnya dan semacamnya ya. Kita harus hati-hati dengan itu. Ya, orang-orang para ulama salaf itu dia menggabungkan ihsan dan makhafah. Ya, sehingga dia sungguh-sungguh dalam beribadah dan merasa dirinya takut kalau amalan mereka tidak terima. Intinya gitu aja. Mau ibadah ini ikonlah beribadah, sungguh-sungguh, profesional dalam beribadah. Dan setelah selesai beribadah, hadirkan dalam hati kita, Allah terima enggak amalan saya? Khawatir enggak? Sehingga itu enggak ada peluang untuk merasakan riya, itu enggak ada. Ya, kita harus harus berada dalam bingkai ini ikhwan. Ketika ibadah, ya hadirkan Allah itu melihat kita sehingga kita beribadah dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, dengan profesional. Ya, kemudian setelah kita selesai melakukan ibadah, kita rasakan dalam diri kita, ya Allah jangan amalan saya enggak terima ya Allah, ya jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, Quran surah Al-Mu'minun di sini ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum jillah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang yu'tuna ma ataw, ya, wa qulubuhum jillah. Ya, orang-orang yang yu'tuna, diberikan kepada mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan kepada mereka. Kemudian dia ketika menghadapi tersebut, hati mereka itu wajillah, merasakan ketakutan. Wa annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah. Ya, diberikan sesuatu, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan sesuatu, diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar. Ya. Atau secara umum kenikmatan. Dan hati mereka menghadapi semua ini dalam keadaan takut, ikhwan. Bahwasanya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa an Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah faqultu. Berkaitan dengan ayat ini, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting juga ya. Seorang sahabiat saja, orang yang setingkat Ummul Mukminin yang paling alim di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para sahabat, gurunya para sahabat Nabi SAW, bertanya ya, kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Maka ini maksud dari fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Enggak tahu, kita tanya saja. Sebagaimana dilakukan, jadi enggak malu juga. Saya sudah banyak ribuan hadis hafal, enggak malu juga untuk bertanya kepada Nabi SAW. Memang Nabi SAW adalah sumber dari kebaikan ini. Bertanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahamul ladzina yashrabu al-khamra wa yaznuna yusrikun?" Apakah orang yang mereka yang minum khamar, berzina dan yang mencuri yang mereka takut itu ya Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Faqala la ya bintas Siddiq, ya ibnatas Siddiq. Tidak demikian wahai ibnatas Siddiq. Yang takut kepada Allah itu ya, walakinnahum alladzina yasumuna yusalluna yatasaddaqun. Mereka lah. Ini orang-orang yang mereka berpuasa,
orang-orang yang salat, orang-orang yang sudah terbiasa dermawan, sedekah. Wa yakhafuna, mereka itu ikhwan, ya mereka itu yakhafuna, mereka itu takut Allah taqabbala minhum. Mestinya begitu ikhwan. Kita sudah banyak ngaji khatam kitab nih, ya kan? 10 kitab misalnya, 15 kitab misalnya. Apa sih pengaruh efek dari kita belajar itu? Apakah wawasan terus yang kita cari, yang kita gapai, begitu? Tapi nggak ada efek. Hati kita sakit, hati kita rusak, kita sibuk mengunjing orang lain, suka fitnah ini, fitnah itu, kajian ini begini, kajian ini begitu. Iya. Kita sibuk dengan begitu. Orang lama salaf dahulu tidak. Mereka orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, yatasaddaqun. Mereka semuanya sibuk dengan amal kebaikan seperti ini. Mereka khawatir amalan mereka nggak diterima, nggak bangga mereka. Ya, saya rasa kita sama ya dengan saya rasa ya, nggak apa namanya satu pemikiran ya. Saya sangat tidak suka ketika orang yang melakukan amal soleh, saya sudah banyak melakukan amal soleh. Itu yang bangunan yang megah itu bangunan saya. Walau bukan saya, karena saya itu, tidak akan terjadi. Ya Allah musta'an, subhanallah, ini apa yang seperti ini? Apa yang kau cari seperti ini? Ya, lihatlah para ulama salaf tuh nggak gitu kawan. Nggak begitu mereka. Sahabat Nabi SAW, di sahabat yang dijelaskan oleh Nabi SAW di sini ya. Mereka orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, dermawan mereka. Tapi di satu sisi mereka takut kepada Allah. Ya, sisi yang pertama mereka ihsan kepada Allah sehingga mereka bersemangat sholat, bersemangat puasa, bersemangat sedekah, tapi di satu lain khawatir amalan saya tidak diterima. Jangan-jangan nggak terima nih. Ulaika allazi yusari'una fil khairat. Mereka itulah ikhwan, ya orang-orang yang bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Ya, bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, di antara tanda amalan seseorang itu diterima atau tidak, ya. Ini jadikan kaidah juga dan catat itu poin pentingnya. Di antara amalan kita ini diterima atau tidak oleh Allah, salah satu tandanya adalah kata Imam Hasan Al-Basri, innamil jasa'il hasanati hasanatun ba'daha. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan melahirkan kebaikan yang setelahnya. Maksudnya apa? Kita melakukan amal kebaikan nih, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan setelah ini. Dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan amalan, melanjutkan estafet amalan. Sama ketika kita puasa Ramadan gitu kan. Ketika kita berpuasa bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan itu sangat gampang. Tapi ketika di luar bulan puasa Ramadan, gampang atau tidak kita berpuasa. Itu tanda amalan kita diterima atau tidak itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan setelahnya. Demikian pula wa min uqubati sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Ya. Di antara tanda ya uqubah hukuman dari keburukan, maka dia akan dimudahkan oleh akan lancar, akan sangat gampang sekali melakukan keburukan setelahnya. Ya, sangat gampang melakukan keburukan setelahnya. Berbuat buruk ini ya besoknya atau jadinya membuat keburukannya sudah tingkat kuadrat gitu, melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang yang mengumpulkan maqamul ihsan dan maqamul makhafah, tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida min baitillah. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengangkat atau membangun Ka'bah ya, dengan Ismail alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Ya Allah, inilah persembahan kami untukmu ya Allah, tolong terima ya Allah. Ya. Merasa diri mereka tidak ini amalan saya diterima, pasti diterima ini. Jelas sesuai sunnah, ikhlas, pasti diterima ini. Enggak. Ulama salaf, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja tidak merasa seperti itu. Beliau menjalankan perintah Allah, sudah ya. Kemudian beliau menyerahkan kepada Allah, berdoa. Salah satu sebab agar diterima oleh Allah, ya Allah, begitu. Agar amalan saya ini diterima. Enggak merasa saya pasti diterima. Siapa yang jamin ikhwan? Siapa yang jamin amalan kita ini diterima oleh Allah? Enggak ada jaminan. Makanya hadirkan terus ya hamba Allah yang ibadur rahman yang sejati.
Jangan pernah merasa amalan kita diterima oleh takut amalan kita nggak diterima. Maka ketika ayat ini dibacakan, maka Wuhaib Ibnu Warad rahimahullah terhadap ayat ini, ketika beliau membaca ayat ini, beliau menangis, ya kawan. Masya Allah ya. Lembutnya hati beliau. Ya. Beliau mengatakan, ya Khalil Rahman, wahai kekasih Allah Ar-Rahman, tarfa'u qawaim Baitur Rahman, engkaulah yang mengangkat Baitur Rahman ini, yang membangun Baitur Rahman ini, wa anta musyfiqun, ya, dan engkau semua amalan itu bergantung kepadamu, alla yuqbala minka, dan saya khawatir engkau tidak menerima amalan ini. Ya, Masya Allah ya. Ini doa yang bagus sekali dari beliau. Mestinya begitu kita, ikhwan. Ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Saya akhiri sampai di sini saja. Jadi poin pentingnya, ikhwan. Ya, poin penting dari yang kedua ini adalah semua kaum muslimin yang mereka memiliki ilmu, ya, dan yang tidak memiliki ilmu, bin babil aula lagi, maka pada hari kiamat nanti semuanya akan ditanya apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Ya. Kemudian yang perlu dikhawatirkan kepada diri kita sendiri, ya, jangan pernah merasa diri kita ini sudah banyak melakukan sumbangsi dalam dakwah ini. Ya. Dakwah ini akan tetap tegak, tetap jalan, ya. Itu Allah yang menjalankan, bukan karena kehebatan manusia, kepandaian manusia dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga ketemu lagi di pertemuan berikutnya besok pagi. Ya, insyaallah taala ini hari Jumat, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.